Halo, selamat malam. Pidato politik Presiden terpilih Prabowo Subianto di Rapat Koordinasi Nasional Partai Amanat Nasional kami selalu menyinggung para Presiden Republik Indonesia. Prabowo mengaku dapat dukungan dari Presiden terdahulu tanpa menyebut nama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Bahkan Prabowo menyindir ada partai yang ngaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apakah pernyataan terbuka Prabowo itu ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum memutuskan kerjasama dengan pemerintahan ke depan? Sindiran Prabowo untuk partai di luar pemerintahan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah. Masih tertutupnya pintu komunikasi yang selama ini mencoba untuk dibuka oleh tim di lingkaran Pak Prabowo. Yang mau diajak kerjasama, yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Meski Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam rapat koordinasi Partai Amanat Nasional 9 Mei lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia adalah tim Jokowi. Prabowo kemudian mengaku mendapat dukungan dari 3 Presiden Republik Indonesia terdahulu, tapi tidak menyebut nama Megawati Soekarno Putri. Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga menyindir pihak yang berada di luar pemerintahan. Menurutnya, pihak yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, asal jangan mengganggu. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Menanggapi pernyataan Prabowo, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut yang akan mengganggu pemerintahan justru dari pihak internal yang sibuk berburu kursi dan rezeki lebih besar dari akses kekuasaan. Sementara pihak di luar pemerintah biasanya hanya melakukan kritik dan kontrol. Menurut Hendrawan, kestabilan sebuah koalisi atau pemerintahan tidak ditentukan oleh tekanan pihak eksternal, melainkan tarik-menarik kepentingan internal. Analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menafsirkan pidato Prabowo di Rakornas PAN itu sebagai serangan terbuka kepada PDI Perjuangan yang baru pertama kali dilontarkan Prabowo. Menurut Umam, itu adalah bentuk ekspresi kekecewaan Prabowo atas masih tertutupnya pintu komunikasi yang selama ini coba dibuka lingkaran Prabowo. Statement dari Pak Prabowo itu merupakan sebuah serangan terbuka yang baru pertama kali disampaikan oleh Pak Prabowo kepada dalam konteks ini adalah PDIP.
Maka kemudian ketika hal tersebut kemudian terlontar dari Pak Prabowo, maka secara tidak langsung barangkali ini adalah sebuah ekspresi kekecewaan dari Pak Prabowo atas masih tertutupnya pintu komunikasi yang selama ini mencoba untuk dibuka oleh tim di lingkaran Pak Prabowo. Maka ketika kemudian disampaikan seperti bagaimana positioning para mantan presiden, termasuk Presiden Soekarno yang tidak boleh sebenarnya dikapling hanya milik satu partai saja karena itu adalah Bapak Bangsa. Maka sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi kekecewaan dan barangkali juga mengindikasikan bagaimana pola hubungan antara Presiden dalam konteks ini adalah Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Prabowo dan Megawati memang kerap kali diwacanakan akan bertemu usai Pilpres 2024. Namun hingga kini, keduanya tidak kunjung bertemu. Pun ada yang ngaku-ngaku kan, orang Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dan kita akan langsung membahas tema dialog kita pada malam hari ini, sindiran Prabowo untuk partai di luar pemerintahan dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bang Ray. Malam. Ada juru bicara Presiden PKS Pipin Sopian. Selamat malam Kang Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wiyanto. Selamat malam Pak Wihadi. Malam, Akhirnya selamat. mampir ke studio Political Show ya. Ada Bang Saleh Daulay, Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam Bang Saleh. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa dan malam ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih teman-teman dari UKI, nanti bisa menyatakan pendapat dan juga bertanya kepada narasumber saya di studio. Saya akan langsung ya ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, tadi dalam paket berita yang sudah kita putar ada pernyataan dari Pak Prabowo. Ada beberapa poin yang menarik ya, saya akan breakdown satu persatu. Yang menarik pertama adalah Pak Prabowo menyebut bahwa beliau dipimpin oleh mantan presiden terdahulu. Itu ada almarhum Presiden Gus Dur, kemudian Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Apakah kemudian sindiran itu ditujukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang terang-terangan memang tidak mendukung Pak Prabowo? Ya, saya kira bukan sindiran, itu kenyataan yang ada saat waktu Pilpres kemarin. Bahwa memang Pak SBY jelas-jelas memang turun gunung. Kan sudah jelas Pak SBY turun gunung. Terus kemudian Pak Jokowi bagaimanapun juga Pak Prabowo sebagai seorang menteri dari Pak Jokowi yang dipersilahkan untuk maju Pilpres, tentunya itu juga dukungan. Karena bagaimana menteri sudah minta izin, kemudian diberikan izin untuk maju, itu suatu bentuk dukungan. Ya, kalau kemudian bicara Gus Dur, itu kan memang dari awal dulu Gus Dur kan sudah menyatakan itu. Nah, itu kan selalu diputar dan itu kan selalu ada terus di medsosnya kan juga selalu ada. Nah, itu kan bentuk dukungan juga. Nah, ini kan suatu kenyataan. Jadi tidak ada sindiran-sindiran itu. Kenyataan bahwa memang pada saat itu mantan-mantan presiden inilah yang ada, yang mendukung dan ada dalam tim. Ya, artinya dalam tim kan memang ya mendukung dan kemudian kalau Pak SBY jelas ada di tim. Jadi tidak ada sindiran apapun, memang kenyataannya itu. Gitu. Tapi dalam pidato Pak Prabowo itu merupakan satu rangkaian ya, tiba-tiba menyebut bahwa ada yang mengklaim bahwa Bung Karno hanya milik satu partai, padahal itu milik banyak orang, milik semua orang. Itu ditujukan juga untuk PDI Perjuangan, untuk Ibu Megawati Soekarno Putri yang kerap mengidentifikasi bahwa Bung Karno sama dengan PDI Perjuangan atau milik PDI Perjuangan. Ya begini. Konteksnya apa tiba-tiba bilang gitu? Gini, rangkaiannya jangan dipotong-potong. Ini rangkaian kan kalau kita bicara mengenai masalah pidato, orang pidato, Pak Prabowo itu selalu pidato itu kan memang dia sudah terbiasa step by step. Ya. Jadi kalau disampaikan mengenai masalah bagaimana yang namanya bahwa Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang di founder father kita ya negara ini ya sebagai founder father, terus kemudian sebagai beliau ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang mana pemikiran-pemikiran ini adalah sangat-sangat relevan untuk bangsa Indonesia ini yang sekarang akan mandiri. Dan itulah yang memang sekarang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk bahwa Indonesia ini harus mandiri. Ini sama
Artinya bahwa pemikiran-pemikiran Bung Karno itu adalah pemikiran-pemikiran untuk seluruh bangsa dan kekuatan bangsa kita untuk berdiri kaki sendiri. Seperti yang Pak Prabowo inginkan dalam negara ini. Tapi dalam pemikirannya Pak Prabowo bahwa memang ada satu partai yang selalu mengklaim Bung Karno milik partai itu. Kan nggak mungkin itu kemudian kalau nggak ada pikiran kayak gitu kemudian disampaikan. Jadi begini, kita harus pisahkan pemikiran dan biologis. Kalau kita bicara mengenai masalah Bung Karno secara biologis, itu adalah memang tidak bisa kita pungkiri bahwa beliau itu adalah ayah daripada Ibu Megawati. Betul. Ya, itu secara biologis. Jadi wajar nggak Bung Karno diklaim oleh Ibu Mega? Sebagai biologis. Tetapi pemikirannya adalah pemikiran seluruh bangsa. Nah, ini pemikiran ini kan sudah menjadi milik bangsa semuanya. Bukan lagi milik satu golongan. Karena milik bangsa dan kita semua melihat bahwa pemikiran Bung Karno inilah yang cocok pada saat ini kita bagaimana Pak Prabowo ingin Indonesia ini mandiri, berdiri di kaki sendiri dan lepas daripada pengaruh-pengaruh asing. Berarti Pak Prabowo selama ini melihat bahwa memang Bung Karno hanya diklaim oleh satu partai yaitu Bu Mega dan juga PDI Perjuangan ya? Diklaimnya ada karena memang secara biologis. Tetapi pemikirannya Pak Prabowo mengatakan bahwa pemikirannya pemikiran milik bangsa. Kenapa baru diungkapkan sekarang? Ya pada tahun 2009 ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega itu tidak disampaikan loh Pak Wihadi. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai masalah kita tarik ke sana, bahwa ini pemikirannya adalah bagaimana pemikiran Bung Karno ini kan memang sudah ada satu pemikiran bersama. Betul. Ya, pada saat 2009 tentunya sudah menjadi satu kesatuan. Ya kan? Pada saat itu pada Mega saat Pro. itu Mega Pro karena Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Karena berkoalisi, jadi nggak ada masalah. Wakil presiden, tetap bukan masalah, tapi sebagai wakil presiden. Tetapi kalau kita lihat bahwa Partai Gerindra itu sudah memberi waktu 2014, 2019 itu Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran berdiri sendiri dan pemikiran Bung Karno itu sudah jelas adalah pemikiran yang dipakai oleh Pak Prabowo. Kita melihat bahwa yang pan koalisi dengan kita itu tahu juga pemikiran Pak Prabowo jadi seperti itu. Dan sekarang pun diperjelas lagi setelah beliau memenangkan Pilpres ini, inilah kesempatan bahwa pemikiran-pemikiran Bung Karno itu direalisasikan. Saya mau ke Bang Deddy. Jadi ada pemikiran bahwa memang secara biologis Bung Karno diklaim menjadi miliknya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi harusnya pemikiran itu tidak hanya diklaim oleh satu partai, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Saya merasa tersindir nggak PDI Perjuangan, Bang Deddy? Ntar dulu, soal tersindir atau tidak, partai ini bukan partai kaleng-kaleng ya, gampang baperan ya. Tapi kan kita mau, kalau saya pribadi sih, di satu sisi saya bangga, di sisi lain saya juga bertanya-tanya. Saya bangga kenapa? Karena Pak Prabowo itu mengangkat isu tentang Soekarno, Soekarnoism, kan seperti itu, ya. Yang kedua, saya bertanya-tanya apa sih urgensinya itu dipersoalkan? Karena tidak ada katakanlah kejadian di belakang yang spesifik yang kemudian mengarah sehingga timbul statement itu. Kalau dikatakan bahwa PDI Perjuangan melakukan klaim terhadap Bung Karno, salah besar. Tunjukkan saya satu bukti di mana PDI Perjuangan mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah milik PDI Perjuangan. Justru yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah melestarikan dan membumikan pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran Bung Karno. Ketika para politisi mengakui pemikiran Bung Karno itu merupakan hasil sintesis budaya kita dan pemahaman-pemahaman ideologi besar yang ada di bumi pada waktu Bung Karno ada, di situ kita justru bangga. Karena ketika terjadi proses desoekarnoisasi saat Orde Baru, PDI Perjuanganlah satu-satunya partai yang tetap mau bicara PDI ya, pemikiran-pemikiran Bung Karno. Dan Bung Karno itu tidak hanya milik Indonesia. Jangan salah, jadi ketika banyak orang berbicara tentang Soekarno, kami bangga. Dan saya harus tekankan, kenapa Bung Karno tetap menjadi bahan perbincangan dan relevan bagi kita? Karena semua pemikiran dia itu relevan bagi Indonesia sampai hari ini. Dan kita lihat, dia tidak hanya milik Indonesia, apalagi cuma milik PDI Perjuangan. Bung Karno milik dunia. Kenapa? Coba, Anda pergi ke Aljazair misalnya, ada jalan Bung Karno. Anda pergi ke Soviet, ada. Ke Maroko juga ada. Di mana-mana ada banyak atribusi yang diberikan dunia terhadap pemikiran-pemikiran atau nama Soekarno. Termasuk
pemikiran Soekarno ini dibahas di negara-negara Amerika Latin sebagai mata kuliah. Baik. Ya. Oke. Jadi kita mau bilang Bung Karno ini tidak pernah diklaim menjadi milik PDI Perjuangan. Tetapi memang sejauh ini kita yang konsisten mempertahankan dan mengembangkan dan membumikan ajaran itu. Baik, jadi kalau misalnya ke depan nanti ada partai yang menggunakan gambar Bung Karno di background partainya, kemudian menggunakan dedication of life di dalam acara-acara partainya, itu Kalau masalah perlu PDI kami Perjuangan. yang cetak. Oke. Kalau perlu kami yang cetak. Jadi kita catat ya. Betul dong. Karena Berarti nggak apa-apa ya? Waduh, Oke. disitulah keberhasilan PDI Perjuangan Ya. menunjukkan bahwa seorang politisi itu ya harus meninggalkan jejak-jejak pemikiran. Ketika Pak Prabowo mendirikan Gerindra, beliau sangat jelas selalu berbicara tentang Bung Karno, Soekarnoism. Bahkan atribut-atribut yang mirip dengan Bung Karno. Oke. Pernahkah sekali kita mengkritik itu? Enggak, kita bangga. Oh, ada orang yang mau bicara tentang Bung Karno, ada orang yang mau tampil seperti Bung Karno. Kita malah bangga. Oke. Jadi tolong tunjukkan saya kapan dan di mana PDI Perjuangan pernah melakukan klaim bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya Baik, penggaris tunggal baik. pemikiran Bung Karno. Ini nggak ada urgensinya Pak Wihadi, tiba-tiba Pak Prabowo membawa isu Bung Karno hanya milik satu partai. Itu gimana? Saya kira permasalahan urgensi atau tidak kan ini kalau kita lihat dari rangkaian pidatonya itu kan pidato yang memang bagaimana mempertegas bahwa Bung Karno itu adalah milik seluruh bangsa. Ini kan mempertegas kembali lagi, artinya mempertegas itu tentunya dalam mempertegas bahwa Bung Karno milik bangsa bukan milik satu partai, itu adalah mempertegas bahwa ini adalah milik semua. Mempertegas atau memperingati? Karena Mempertegas. jangan diklaim hanya satu partai. Itu Nggak, pernyataannya clear loh, enggak, jangan. ya, tapi Berarti kan ada preseden bahwa ini ada yang mengklaim milik satu mempertegas partai. bahwa ini adalah milik seluruh bangsa. Ini ajaran Bung Karno seperti Oke, itu. Gitu kan. oke. Nah, tapi kita bertahun-tahun ya mencetak ulang buku-buku pemikiran Bung Karno. Setiap tahun kita memperingati ajaran Bung Karno melalui bulan Bung Karno dan itu konsisten setiap tahun. Oke. Itu menunjukkan apa? Kita ingin menjadi milik masyarakat keseluruhan, milik bangsa. Karena seperti tadi saya bilang, ajaran Bung Karno itu bukan hanya milik bangsa, bahkan sudah milik dunia gitu loh. Baik. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda menganalisa pernyataan Pak Prabowo ini memang sengaja dilontarkan, ada urgensinya dan untuk menyindir PDI Perjuangan dan Ibu Mega? Ya kalau dibuat semua rangkaian tadi ya, memang ada tensi menurut saya ke arah sana. Dimulai dari soal Pak Karno, kedua upaya untuk menarik partai politik tertentu, tetapi kelihatan mentok, lalu disebut ya udah kalau nggak mau kerjasama. Itu nanti kita bahas tuh nanti. Ya, Kita khusus yang Bung Karno dulu nih. Saya mau mengatakan kalau dilihat rangkaian itu semua, ada unsur memang sedikit agak apa namanya ya? Jengkel gitu loh dari Pak Prabowo itu. Kok ini Ibu Mega satu-satunya ya ketua partai yang belum ketemu saya. Yang bukan belum ketemu, nggak mau ketemu. Belum. Jangan juga dibilang nggak mau ketemu ya. Belum kalau kata. Ya, karena kan secara resmi kan juga tidak ada permintaan itu. Kalau komunikasi yes. Secara resmi benar nggak ada permintaan. Belum ada dong Pak Prabowo permintaan ketemu Bu resmi. Mega. Silakan aja tanya Nggak ada, secara resmi nggak ada permintaan Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Pembicaraan sudah ada. Iya, komunikasi. Tetapi komunikasi sudah ada. Nah, ada unsur jengkel kayak begitu kan. Termasuk di dalamnya di ujungnya itu mengatakan ya kalau nggak mau kerjasama ya sudah. Silakan di pinggir. Gitu. Kalimat di pinggir itu kan sebetulnya bukan hanya mengatakan kekecewaan itu, tapi sekaligus seperti ingin merendahkan menurut saya ya. Di pinggir begitu loh. Pinggir jalan gitu. Padahal posisinya oposisi itu sama berharganya dengan posisinya para penguasa. Jadi sebetulnya nggak tepat disebut sebagai orang yang berada di pinggir jalan gitu ya. Tapi adalah orang yang menempati posisi terhormat lainnya di dalam sebuah sistem demokrasi yang bernama oposisi gitu. Tapi kalau di luar itu, saya ingin memaknai pidato Pak Prabowo ini dalam konteks bagaimana ada kejengkelan secara menyeluruh terhadap situasi yang sedang dialami oleh beliau. Kejengkelan yang bersifat jangka panjang dan kekhawatiran yang bersifat jangka panjang ya. Kejengkelan yang bersifat jangka pendek ini adalah yang mungkin tengah berada dalam lingkaran kekuasaannya, di mana kelihatan beliau mungkin ya sedang mengalami goncangan tanda kutip permintaan yang begitu bertubi-tubi dari teman-teman koalisi ya kan, termasuk di dalamnya partai-partai yang sedang diajak dan berminat memang untuk tertarik, tetapi sedang negosiasi dalam konteks yang sangat
sangat tinggi gitu. Sehingga beliau mengatakan, saya cuma bisa begini loh. Kalau Anda ikut, oke. Kalau Anda nggak ikut, oke gitu. Karena kelihatan sekarang partai-partai ini sedang tidak ingin turun dalam konteks rekonsiliasi dalam pengertian yang umum. Misalnya Golkar meminta 5 kursi. Demokrat kita nggak tahu. PAN bahkan pakai doa kan, meminta lebih ya dari yang mereka sebutkan. Itu diucapkan dalam doa loh. Jangan berbahaya. Itu luar biasa gitu. Nah, mungkin Pak Jokowi mengatakan dalam konteks yang pendek itu, Pak Prabowo mengatakan dalam konteks yang jangka pendek ini. Jokowi padahal kan? Ini partai-partai kalau ngeselin saya juga, silakan aja deh di luar gitu. Nunggu di pinggir jalan. Nunggu di pinggir jalan gitu loh kira-kira. Jadi warning juga ya. Warning. Oke, saya mau ke Bang Saleh. Ini Anda apakah PAN merasanya seperti itu, bahwa ini juga warning untuk partai-partai di Koalisi Indonesia Maju kalau terus-menerus meminta ke Pak Prabowo, ya itu tadi akan bernasib sama mungkin. Pertama gini, soal Soekarno dulu ya. Saya sependapat dengan Pak Deddy Sitorus bahwa Soekarno itu memang tidak diklaim secara sepihak oleh PDI Perjuangan. Tapi semangat dari pidato Pak Prabowo kemarin itu sebetulnya adalah semangat dari Pak Soekarno ketika ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, bangsa yang disegani oleh negara-negara lain. Itu konteksnya. Sehingga dengan demikian semangat dari Pak Soekarno itu tetap bisa dihidupkan sekarang ini dalam konteks misalnya keinginan beliau untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi semangat itu sebetulnya. Jadi karena itu kalau ada dari dulu udah muncul semangat seperti ini, maka itu bisa dihidupkan kembali pada periode sekarang. Bukan oleh hanya satu partai politik saja, tapi oleh kita semua sebagai anak bangsa. Kalau saya memahaminya sesederhana itu gitu. Tapi pernyataannya kan resmi, jangan diklaim milik satu partai. Itu belum pernah diucapkan Pak Prabowo loh. Selama ini, selama beliau berpolitik ini, baru pertama kali ini kita dengar. Jadi dari beliau seringkali mengucapkan saya kira pemaknaannya itu ide-ide besar Bung Karno. Iya, pemaknaannya secara umum sebetulnya hanya ingin justru bagus sebetulnya untuk PDI Perjuangan juga. Tadi Pak Deddy nggak pernah keberatan bahwa ini gimana kita menghidupkan kembali semangat Soekarno dalam rangka bagaimana kita menyongsong pembangunan Indonesia ke depan. Karena saya lihat tuh semangatnya Prabowo itu yakin betul bahwa kita ini akan bangkit. Di situ semangat itu yang muncul. Jadi karena itu topik ini tetap sangat aktual untuk dinyatakan pada saat kemarin dia pidato. Itu satu. Yang kedua soal warning itu. Jadi begini, kalau Partai Amanat Nasional kan tadi udah disepakati bahwa semua orang menyebut bahwa PAN itu memang konsisten loyal untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi sebagai anggota koalisi, Partai Amanat Nasional tidak pernah sebetulnya meminta secara langsung jumlah menteri berapa. Benar nggak minta? Ya, kita tidak dengar minta. PAN minta 4, satu Menko 3 menteri. Tidak pernah minta secara langsung. Itu lihat aja pernyataan Pak Zulhas itu di setiap media, dia menyatakan itu hak prerogatif presiden. Lihat dong. Itu kan di depan media. Enggak, memang ketika ngobrol sama resminya. Prabowo nggak menyampaikan. Tidak pernah minta. Sebab apa? Sebab Bang Zul itu tahu bahwa Prabowo itu pasti akan secara proporsional memikirkan kita ini. Kalaupun misalnya kemarin kita berdoa itu Pak Rey, yang kita doakan itu Pak Prabowo supaya berhasil Pak mimpin bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang kita doakan supaya PAN dengan Pak Prabowo tetap bersama dalam konteks bagaimana melayani masyarakat. Yang ketiga, kita mendoakan supaya bangsa ini bisa menjadi negara yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Jadi konteks itu, kalaupun misalnya diselipin sedikit supaya ya tentu namanya hubungan baik kita dengan Pak Prabowo ya, banyak itu kan bisa saja dimaknai bahwa memang konteks itu tetap juga mendoakan yang terbaik untuk Pak Prabowo. Gitu loh. Tapi dari PAN melihat bahwa pernyataan Pak Prabowo itu seolah ingin mengambil jarak antara Koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan? Saya kira enggak. Kita kan koalisi, bukan Koalisi Indonesia Maju lah, kami sebagai partai saja itu tidak pernah merasa berbeda dengan partai lain kalau di DPR. Kita dengan PDI Perjuangan sekarang kalau membahas undang-undang sama Pak, duduk bersama di komisi sama. Kita dengan PKS juga dengan Golkar dengan partai-partai lain sama. Jadi nggak ada lagi misalnya katakan oh ini pendukung. Pada waktu Pilpres kemarin sekalipun, ingat tuh, pada waktu Pilpres sekalipun kemarin sedang berlangsung, sedang kontestasinya keras. Itu kita tetap saja dengan mereka itu sama, nggak pernah kita membedakan mana kursi PDI, mana kursi Golkar, mana kursi Gerindra, nggak ada. Jadi PAN nggak masalah kalau PDI Perjuangan bergabung. Artinya gini, kalau di DPR itu semua yang kita pikirkan itu ya sama-sama kepentingan masyarakat. Justru kontestasi yang muncul itu tentu adalah di masyarakat. Nah kalau kita antara hubungan partai-partai, kami dengan PDI Perjuangan komunikasi bagus. Saya bisa bicara dengan Pak Utut sebagai ketua fraksinya, bisa bicara dengan Pak Jazilul di PKS dan seterusnya ya Jazilul. Jadi ini semua terjadi saya kira secara natural saja, nggak ada persoalan. Jadi PAN tidak masalah kalau PDI Perjuangan nantinya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju?
Sebetulnya nggak ada masalah, justru ini tadi pidatonya Pak Prabowo tadi, katakan yang menyebut dia kalau nggak mau bergabung, silakan menonton saja, kan itu bahasanya. Ya. Itu sebetulnya, kalau dimaknai kebalikannya, itu justru ngajak kok sebetulnya. Silakan gabung, kan itu makna Ya, yang tapi pertama. nonton di pinggir jalan, Kalau itu nggak kalau mau menurut bergabung, Ray itu keras silakan itu. menonton. Bukan keras, Kalau yang saya baca, merendahkan malah. kalau yang saya Merendahkan kalau enggak, kalau yang menurut saya Bang Ray, baca menonton di itu pinggir jalan. tematik besarnya itu adalah silakan menonton. Menonton itu maksudnya ya Di silakan pinggir menonton untuk jalan. melakukan evaluasi, Pak. Oke. Evaluasi apa? Ya kan sebagai oposisi bisa melakukan kritik, saran, Tapi masukan. kan dibilang jangan ganggu. Dan itu bisa secara konstitusional Baik, gitu loh. Dan mengganggu itu pun sebenarnya nggak mungkin diganggu karena apa? Kalau nggak Nanti kita bahas itu. kalau tidak dilakukan secara konstitusional nggak bisa, Pak. Baik, Tetap baik. saja. Ada aturan mainnya kok bernegara ini. Oke, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau dari Bang Ray tadi menyampaikan bahwa pernyataannya Pak Prabowo ini bentuk ekspresi kejengkelan karena Ibu Mega belum mau bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi dari PKS merasa kalau sepertinya peluang PDI Perjuangan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo menipis. Apakah pintu untuk PKS masih terbuka? Masih ada? Ya bagi kami belum memutuskan. Kalau ditanya sekarang kami masih oposisi. Di era Pak Jokowi ini kami oposisi. Dan keputusan kami untuk bergabung di pemerintahan Pak Jokowi atau di luar pemerintahan itu belum diputuskan sampai sekarang. Jadi karena waktunya masih kurang lebih 5-6 bulan bagi kami, paling penting saat ini proses yang dilakukan oleh kami di PKS adalah mendengarkan aspirasi para pemilih kami, struktur Aspirasinya kami, gimana masyarakat. sejauh ini? Ya, sejauh ini memang ada dua ya, ada yang ingin bergabung, ada yang oposisi. Oke. Ya itu kami menghargai, tetapi nanti 99 anggota Majelis Syuro itulah Yang akan yang akan memutuskan PKS akan bergabung atau tidak. Jadi bagi kami saat ini kami no comment terkait dengan apa pembicaraan tadi, misalnya PDIP bergabung, kami menghormati. Silakan. Tidak juga sama sekali. Bagi kami sekali lagi berada di luar dan di dalam pemerintahan itu sama-sama mulia, sama-sama baik. Kami akan memutuskan mana maslahat dan madorotnya. Tapi PKS kan udah 10 tahun nih jadi oposisinya Pak Jokowi. Pasti berat dong untuk oposisi lagi 5 tahun ke depan. Masa nggak mau ada di lingkaran kekuasaan? Kalau itu memang pilihan politik ya, musyawarah majelis syuro, tentu kita akan jalani. Ya, saya sebagai kader PKS tentu sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taat keputusan yang dilakukan secara syuro. Kami dengar bergabungnya nanti di ujung-ujung. Menjelang pelantikan baru akan bergabung. Jadi nanti hanya disisakan PDI Perjuangan aja, PKS ikut dirangkul. Tapi nanti di ujung-ujung sambil menjaga suasana kebatinan para pemilih. Ya saya dan kira akar rumput. bagi kita memang kami memiliki mekanisme yang cukup ajak ya dalam pengambilan keputusan. Di ujung, di awal atau di akhir kita akan pertimbangkan mana kebermanfaatan untuk rakyatnya lebih baik ke depan. Tapi sudah ada mana tawaran kira-kira kepantasan demokrasinya seperti apa, apa pelajaran politiknya ke depan untuk masyarakat. Itu dipertimbangkan baik-baik. Kami nggak mau gerasa gerusu kira-kira kami akan di luar atau dalam pemerintahan. Kami harus tegaskan saat ini PKS berada di luar pemerintahan Pak Jokowi sampai bulan Oktober 2024. Oke, setelah Oktober anything can happen. Ya, setelah Oktober tapi tentu. tawarannya menggoda dong. Sudah ada tawaran kan untuk Ya, PKS bergabung saya ke kira- koalisinya Pak Prabowo, kita dengar. Ya, komunikasi Nggak mungkin nggak politik ada tawaran. tetap berjalan. Ya. Ya, tetapi tadi Ada tawaran. keseimbangan antara aspirasi kader, struktur. Ada nggak tawaran? Ada nggak tawaran? Pertanyaan saya simpel ini politisi kalau Ya, ditanya jawaban komunikasi terserah. politik itu tetap dijalankan. Pan aja ya. sampai Pan pakai aja. doa. Kalau loh. jawabannya Pakai saklek doa. itu bukan Pakai politisi. doa. Kami, Ya, ada tawaran. kami bukan partai yang suka minta-minta. Loh kan nggak diminta, saya kan tanya ada tawaran nggak? Ya saya kira tanya ke Pak Wihadi. Ya, Oke, lebih ngerti ada ya. tawaran Pak. Komunikasi politik juga? Ini memang terjadinya komunikasi politik. Oh iya, Dalam tapi komunikasi di itu politik kan ada terjadi, tawaran. dalam komunikasi itu ada pembicaraan pasti. Iya. Ya kan? Tapi isi pembicaraan itu bagaimana itu kan masih dikomunikasikan terus. Jadi Oke. masih Jadi- ada komunikasi. Jadi Gerindra memang dalam posisi ingin merangkul PKS masuk ya? Saya kira gini, Gerindra merangkul semua ya kan, karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Oke. pada saat pidato kemenangannya, ingin mengajak seluruh anak bangsa membangun negara ini. Baik, Artinya kan baik. semua diajak. Anak bangsa yang mempunyai potensi, ayo kita membangun bangsa ini. Semua diajak. Oke. Ya, jadi ini jelas bahwa Pak Prabowo itu ingin mengajak. Jadi Baik. saya juga menggarisbawahi juga apa yang disampaikan oleh Bung Rey, bahwa Pak Prabowo tidak pernah merendahkan siapapun, ya kan? Jadi konotasi merendahkan ini saya kira bukan tipikal dari Pak Prabowo untuk merendahkan. Jadi pernyataan di jalan itu apa Pak? Jadi begini, Maksudnya?
Kalau kita bicara merendahkan ini itu kan nanti dijelaskannya nanti setelah break ya Pak ya. Karena kita harus jeda terlebih dahulu. Lebih dalam lagi nanti kita ngomongin soal nonton di pinggir jalan dan jangan mengganggu. Oke Pak Wiyadi, simpan dulu jawabannya tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan tema dialog kita pada malam hari ini, sindiran Prabowo untuk partai di luar pemerintahan. Saya akan putarkan ya pernyataan Pak Prabowo, nanti saya baru kasih kesempatan ke Pak Wihadi untuk menanggapi ya. Soal jangan ganggu-ganggu, nonton aja di pinggir jalan, ini maksudnya apa nih? Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Oke Pak Wihadi silakan dilanjutkan sekaligus menjawab tadi pernyataannya Pak Rey. Pak Wihadi aja ketawa kan? Ya, begini. Kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah pidato yang normal-normal saja sebenarnya. Kalau tidak mau kerjasama jadi penonton, ya di pinggir jalan. Itu bukan merendahkan. Karena apa? Karena kita sedang di jalan, masa mau nonton di tengah jalan kan pasti ketabrak kan? Nah ini kan sudah suatu hal yang normal-normal saja, jangan dikonotasikan yang enggak. Kalau kita nonton F1 mau di pinggir jalan atau di tengah jalan? Kan di pinggir jalan. Artinya kan memang jelas bahwa di pinggir jalan itu adalah sebagai penonton dalam apa yang akan dijalankan dalam menjalankan pemerintahan ini, pembangunan ini berjalan dengan baik, gitu kan? Jadi tidak ada itu merendahkan gitu. Yang dimaksud jangan mengganggu itu apa? Apakah bagian dari mengkritik, mengawasi kebijakan, itu dianggap gangguan ya? Bukan. Gangguan dan kritikan itu beda. Gangguan itu apa maksudnya? Jangan Jadi ganggu. mengganggu itu adalah berarti sudah ingin menggagalkan. Ya kan? Tetapi kalau memberikan masukan, masukan kemudian memberikan kritik yang kita selalu katakan bahwa checks and balances itu adalah memang sebagai negara demokrasi Pak Prabowo sangat terbuka. Pak Prabowo ini demokratis, sangat terbuka terhadap kritik dan segala macam. Check and balances. Tetapi pada saat sudah mengganggu, Pak Prabowo di awal kan mengatakan bahwa ini kan elit politik bekerja sama bersama-sama untuk bagaimana membangun ini. Karena Pak Prabowo jelas, beliau sangat tahu bahwa gangguan-gangguan itu bisa saja dari pihak asing melalui orang-orang yang ada di Indonesia untuk mengganggu. Nah ini konotasinya selalu mengatakan bahwa inilah intervensi asing yang dikatakan. Ini walaupun tidak disampaikan dalam pidato, tetapi kan itu sebenarnya tadi konteksnya elit politik. Elit politik. Iya, berarti kan dia sampaikan elit politik dari internal. Betul, internal partai berarti. Betul, tetapi pihak asing ini dalam mengganggu ini kan bisa masuk kepada setiap sendi daripada siapa saja daripada bangsa ini yang bisa mengganggu. Maksudnya pihak asing masuk menginfiltrasi ke partai politik. Bisa tidak, kita mengatakan bisa kepada siapa saja. Ya, tetapi pemikiran-pemikiran itu dan sebenarnya bukan kita bicara mengenai partai politik, tidak benar betul, tapi kita bisa bicara mengenai masalah ini bahwa apa yang dilakukan ini terjadi. Karena ini yang kami dari bisa menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah selalu disampaikan dalam setiap kali pertemuan dengan partai kami Gerindra. Tadi menarik ya Pak Wihadi menyampaikan bahwa bentuk gangguan itu maksudnya menjegal ya? Maksudnya ya, elit politik yang ingin menjegal berarti?
Saya katakan Pemerintahan bahwa Pak Prabowo, kan? enggak, Pak Prabowo mengatakan bahwa elit politik harus bersama-sama. Oke. Ya, tetapi tidak mengatakan bahwa elit politik yang akan tapi mengatakan bahwa yang mau diajak kerjasama. Yang mau diajak kerjasama. Yang Ya kan tidak berarti ada, mengacu kalimatnya itu ke elit politik dong elit Pak Wihadi. politik, tetapi kan tidak semuanya bahwa bicara mengenai masalah ini semua kerjasama ini kan bukan hanya di elit politik aja, kerjasama pembangunan ini kan bersama-sama semuanya. Oke. Ya, Bang Deddy silakan. Saya mau tanya. Ngajak salaman. Oke, Bang Deddy. Jadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo maksudnya mengganggu itu menjegal pemerintahannya Pak Prabowo. Ya itu kan interpretasi dari Mas Wihadi. Tapi kalau saya pribadi berpendapat Pak Prabowo hutang penjelasan tentang itu kepada kita semua. Apa sebenarnya yang ada dalam benak Pak Prabowo ketika mengatakan jangan mengganggu. Ya kan ini harus dijelaskan kepada kita supaya clear. Karena apa? Karena memang kan banyak akhirnya berkembang bahwa itu adalah peringatan siapapun jangan coba katakanlah membuat tidak nyaman. Kan mengganggu itu kan membuat tidak nyaman atau menghalangi kan seperti itu. Nah ini kan implikasinya sangat luas. Bisa berarti kritik, bisa berarti tadi protes. Tadi disampaikan bukan kritik, bukan dulu, protes. kan saya mengatakan interpretasi. Oke. Kan bisa ke sana, wajar saja. Jadi kalau periksa WA saya nih banyak aktivis-aktivis HAM, banyak aktivis pro demokrasi yang menyatakan sikap mereka soal itu dan memintakan mempertanyakan, ya, khawatir soal itu. Bahkan pribadi aja saya posting kritik saya terhadap pernyataan itu di TikTok saya. Itu bisa dilihat komentar yang begitu banyak. Tetapi itu satu sisi. Yang paling penting di situ bottom line-nya, Pak Prabowo harus menjelaskan apa yang beliau maksud dengan jangan mengganggu itu. Ya. Itu supaya clear and clean. Lalu yang kedua, saya diskusi dengan beberapa orang, itu banyak yang bilang begini, jangan-jangan pada saat itu, Pak Prabowo sudah membayangkan apa yang terjadi di periode pertama Pak Jokowi. Ya. Kita tahu pada saat periode pertama Pak Jokowi, beliau menang dengan minoritas di parlemen. Akhirnya undang-undang MD3 diganti, lalu berbagai kebijakan banyak dihalangi, bahkan secara personal Pak Jokowi juga dijadikan bahan bully tiap hari. Lalu terjadi tahun 2016 namanya 212, ada upaya makar, banyak yang kemudian menjadi terpidana karena itu, dan itu kan sangat mengganggu. Bisa jadi Pak Prabowo pada saat itu sedang membayangkan itu. Tapi mana yang benar kan itu yang harus dijelaskan oleh Pak Prabowo. Karena kita kan hanya bisa menginterpretasi. Dan patut dicatat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden elect, itu menjadi sangat penting. Karena nanti ketika beliau memang benar-benar mau mengajak kekuatan-kekuatan politik, jangan buru-buru dulu, Nak. Ya, itu harus ada prakondisi yang baik. Karena kan kalau sebelum pelantikan pemerintahan beliau saja sudah banyak terjadi kecurigaan, kontra opini dan sebagainya, itu kan kurang baik, ya. Tapi saya ingin berpikir positif juga. Karena Pak Jokowi lagi, kalau udah masa lalu. Kangen ya? Enggak, udah masa lalu buat kita itu. Jadi beliau kan tidak menyebut elit politik. Elit beliau menyebutnya. Dalam benak saya beliau menyebut elit itu kan tidak saja partai politik atau politisi. Kan bisa juga misalnya para birokrat nih, para teknokrat gitu loh, pengusaha, private sector. Kan ini bisa banyak masalah, apalagi kalau kita kaitkan dengan saya mau menyelamatkan kekayaan alam nih. Kan bisa begitu. Jadi tergantung dari sisi mana. Oleh karena itulah menurut saya harus ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Prabowo soal ini supaya tidak kemudian menghantui banyak orang. Dan ini justru yang akan mempersulit bagaimana masuk nanti pada bulan Oktober tanpa banyak kecurigaan dan keributan. Kecurigaan. Nanti saya akan tanya soal kecurigaan. Tapi saya mau tanya ke Kang Pipin. Apakah selama ini menjadi oposisi itu mengganggu ya? Suka mengganggu ya kalau jadi oposisi itu? Silakan tanya ke teman-teman. Enggak kan PKS yang jadi oposisi nih 10 tahun. Ya bagi kami sebetulnya ya. Jadi kita ini butuh vitamin. Kita ini butuh vitamin. Dan vitamin itu salah satunya kritik, masukan dari oposisi. Kami banyak dalam beberapa kebijakan. Saya sampaikan misalnya undang-undang cipta kerja, undang-undang haluan ideologi Pancasila. Mohon maaf, kami yang paling menentang RUU undang-undang ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila itu.
mengkredilkan Pancasila jadi Trisila dan Ekasila waktu itu ya. Dan kemudian kami kan itu sampaikan undang-undang kritik itu. tentang Saya BPIP. Betul. Saya selesaikan. Jadi bagi kami memang ketika kita mengkritik kemudian direspon, pemerintah juga akhirnya tidak mengesahkan undang-undang itu. Jadi itu bukan bentuk gangguan. Bagi kami itu adalah check and balances. Begitulah hakikatnya kepantasan demokrasi. Tetapi bagi kami memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, Pak Prabowo tadi kan di-endorse oleh dua orang yang masih hidup. Satu Pak SBY, satu Pak Jokowi. Dua orang itu punya dua rekam jejak yang berbeda. Satu Pak SBY, indeks demokrasi di era Pak SBY itu tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Sedangkan indeks demokrasi di era Pak Jokowi itu turun dan kemudian pertumbuhan ekonomi juga turun. Saya ingin berharap bahwa Pak Prabowo ini belajar dari dua orang ini bahwa memang mana yang mau dipilih dari dua tipe kepemimpinan ini. Saya sih berharap ya kalau kita melihat berkaca ya Pak SBY relatif lebih sukses dalam memimpin demokrasi. Dia lebih sabar, lebih wise, tidak tipis kuping dalam kepemimpinannya sehingga tidak ada yang dikriminalisasi, tidak ada kasus-kasus kekerasan aparat, kemudian kebebasan sipil juga diberikan dan media dan sebagainya. Maksud saya inilah ke depan ya. Kalau misalnya Pak Prabowo bisa menempatkan posisi yang baik ke depan, maka saya yakin Indonesia akan lebih baik. Saya harus sampaikan, meskipun kami di oposisi, kami ingin Jokowi itu husnul khotimah. Sebagaimana kami belum menentukan di dalam atau di luar pemerintahan Pak Prabowo, kami ingin juga pemerintahan Pak Prabowo juga sukses. Makanya di dalam atau di luar pemerintahan, kata kerjasama itu bukan berarti memang harus semuanya ditarik ke dalam. Bisa jadi harus ada yang di luar pemerintahan supaya nanti bisa lebih fair, lebih keras atau lebih bebas dalam mengkritik misalnya. Misalnya saya kasih contoh PDIP tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena misalnya bertolak belakang dengan ideologi, tetapi karena masuk dalam pemerintahan maka mau nggak mau harus setuju. Sedangkan PKS kami bisa dengan bebas untuk menyampaikan kritikan yang merupakan aspirasi dari para tenaga kerja yang begitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi bagi kami sekali lagi kita fair, kita masih jadi kalau di luar tengah. Pemerintahan itu belum tentu mengganggu ya. Betul, dan itu vitamin sehat selama porsinya pas. Dan PKS ketika mengkritik, kami tidak ujuk-ujuk walk out dalam satu pembahasan. Tapi kami ikut dalam proses pembahasan itu. Kami berikan masukan-masukan. Dan saya Nana gini ya, saya kira tidak ada satu partai politik pun yang punya imajinasi supaya pemerintahan Pak Prabowo gagal. Itu harus dicatat dengan tegas. Kita semua ingin pemerintahan yang akan datang itu bisa sukses. Karena tantangan kita besar sekali. Apalagi pada periode ini, menurut kami, tantangan yang dihadapi Pak Prabowo itu juga jauh lebih besar daripada presiden-presiden sebelumnya. Lihat saja misalnya, per hari ini sudah berapa puluh ribu tenaga kerja kita di PHK satu. Lihat saja bagaimana kurs mata uang kita udah tembus di atas 16. Itu artinya apa? Membebani keuangan negara dan seterusnya. Kita lihat konteks geopolitik, geoekonomi. Ini semua membutuhkan tidak saja stabilitas politik, tetapi juga ada penyeimbang. Supaya benar-benar semua langkah yang diambil itu emang yang terbaik buat bangsa. Baik. Saya harus putarkan ini pernyataan dari salah satu mantan calon presiden yang mengingatkan bahwa gangguan bisa datang dari mana saja. Kita dengarkan sama-sama. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Bang Saleh, bahwa ada kekhawatiran bahwa gangguan terhadap pemerintahannya Pak Prabowo ke depan nantinya bukan hanya datang dari eksternal, tapi malah justru dari internal koalisi, terutama soal perebutan kekuasaan, perebutan jatah-jatah menteri. Ini partai-partai kan saling berlomba begitu, mendapatkan jumlah menteri yang cukup banyak. Komitmen partai Anda gimana? Supaya nggak mengganggu juga. Kalau kami kan sudah memang tetap loyal lah dengan Pak Prabowo itu. Tapi kalau tadi itu kita anggap sebagai masukan juga, itu yang sangat produktif ya. Bahwa memang gangguan itu bisa dari dalam bisa dari luar. Tapi kalau dari dalam mungkin lebih mudah untuk dikendalikan sebab presidennya kan Pak Prabowo. Jadi dia bisa mengingatkan seluruh anggota koalisi dan juga anggota kabinetnya itu. Saya kira itu bisa diredam, di manage dengan baik gitu. Nah, tetapi kalau yang gangguan dari luar itu tentu
ya cara menghadapinya adalah dengan melakukan bagaimana tukar pikiran ini. Jadi yang bagus itu tadi kalau Pak Pipin mengatakan kita boleh kritik, boleh kasih masukan, boleh kasih saran, boleh kasih evaluasi, kasih catatan ini dan seterusnya, itu saya kira bagus dan itu untuk membantu juga. Jadi betul bahwa dari luar bukan berarti hanya menghalangi. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin itu sebetulnya bukan berarti sekarang ini ada orang menghalangi, nggak ada. Kalau kita lihat sekarang kan nggak ada yang menghalangi, saya sepakat itu, nggak ada yang menghalangi. Tapi bisa jadi kalau misalnya nanti pada saat berjalannya pemerintahan ke depan ada perbedaan visi politik juga agenda politik antara partai di dalam dan partai di luar. Nah ini yang saya kira perlu didiskusikan, dicari solusi sehingga kita ini targetnya itu bukan target politik masing-masing kepentingan partai, tapi target bagaimana masyarakatnya bisa terpenuhi kebutuhannya gitu. Tapi kita harus ingat bahwa sejarah mencatat pada setgap koalisinya Pak SBY banyak juga partai-partai koalisinya Pak SBY yang membuat repot koalisi pemerintahnya Pak SBY pada saat itu. Iya, dan itu kan satunya mungkin PKS ya. Iya, saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi. Itu kan ada benarnya, saya katakan begitu. Tetapi mungkin akan lebih mudah mengendalikan orang yang ada di dalam ini gitu loh. Dan justru kalaupun misalnya ada kritik dari internal itu justru membangun demokrasi loh. Jadi maksud saya jangan pula mentang-mentang di dalam nggak boleh ngomong, itu juga buruk. Jadi justru orang yang di dalam ini kalau ada yang salah ya sampaikan gitu loh. Ini justru memberikan masukan yang positif kepada jadi kita Pak Prabowo. Tunggu ya. Jangan misalnya Pak kita membebek aja gitu. Oh udah kalau jangan begitu, kalau memang salah sampaikan mengkritik juga. Ya, silakan nggak ada masalah. Kita tunggu PAN nanti mengkritik kebijakan-kebijakan yang pastinya keluar insya Allah jalur. PAN pasti akan berorientasi bagaimana kebaikan masyarakat kita dan rakyat kita. Baik, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda melihat potensi gangguannya akan lebih banyak dari luar atau dari dalam? Kalau dari luar mengingat jumlah oposisinya hanya sedikit, misalnya PKS dan PDIP di luar begitu. Saya tadi kan menyebut ada gangguan jangka pendek, ada gangguan jangka panjang. Gangguan jangka pendek itu yang di dalam. Nah, karena kalau sekarang kan belum berkuasa itu tadi kan. Kesulitan Pak Prabowo sekarang ini kan adalah bagaimana membentuk struktur kabinet kan. Otomatis dari sekarang udah dipersiapkan kan. Nah, dalam sebentar ini dapat kabar dari mana ya Pak Rai bisa mengatakan Prabowo kesulitan? Saya kira nggak ada kesulitan juga kan, masih ada waktu panjang sekali. Kita ini enggak, kan karena semua, itu asumsi Pak, itu tafsir. Bapak nggak boleh mengatakan begitu juga. Kan karena mungkin saja Pak Prabowo nggak kesulitan kok gitu. Kan dari tadi semua kita berbicara tafsir. Loh iya, tapi kan nggak, itu berarti ada referensinya. Kalau mengetafsir ataupun pendapat ya silakan. Oh, tafsir pendapat kan saya. Pendapat, tafsir saya kan. Ya udah silakan. Tapi saya nggak yakin kalau itu dia kesulitan. Pak Wihadi tadi menafsirkan apa yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Enggak, tapi saya nggak yakin kalau Prabowo kesulitan. Ya itu pun juga tafsir Anda kan. Iya. Ya udah. Kalau begitu ya tenang aja. Tapi ini tafsir yang dari dalam yang mengatakan sampai sejauh ini menurut saya kalau begitu ini tidak tafsir kesulitan. Dari luar. Nah, tafsir dari luar kita melihat bahwa kemungkinannya Pak Prabowo agak kesulitan. Kenapa saya agak kesulitan? Karena kan partai-partai ini udah buat patokan sendiri-sendiri. Golkar minta 5, PAN saya nggak tahu, tapi yang pasti itu PAN udah berdoa. Lebih dari yang mereka harapkan kan. Kita tinggal tahu sekarang kalau mereka harapan 3. Kalau lebih yang kan didengar wartawan 5. Golkar 5, PAN sama Demokrat 4. Nah, 4 itu dia. Kan masing-masing. Kalau lebih sesuai dengan doa itu lebih dari yang ditargetkan artinya 5, 6 dan seterusnya. Itu membuat pusing. Sementara pada saat yang bersamaan ya kan anggota kabinet kita cuma 34 kecuali mau ditambah menjadi 40. Dan mungkin jadi Pak Prabowo punya keinginan untuk menjadikan kabinet ini kabinet non partai politik. Bisa saja begitu karena sampai sekarang kita nggak tahu. Sebetulnya keinginan Pak Prabowo itu mau menjadikan anggota kabinetnya non partai atau diisi oleh perwakilan-perwakilan partai. Itu belum ditambah dengan partai-partai bakal datang kan. Sebut saya misalnya PKB, Nasdem, PKS jika masuk kalau kemudian ada restu dari Gelora misalnya begitu ya dan sebagainya. Pusing juga. Ini pusing. Gitu kira-kira. Jadi oleh karena itu ya itulah yang kita sebut sebagai gangguan gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang tapi kalau kementeriannya ditambah ya nggak pusing kan, semakin besar kapalnya kan, bisa ditambah kementeriannya kan. Mau kan dibuka kalau kementeriannya ditambah revisi juga revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Ditambah kementeriannya juga belum tentu solusinya selesai karena partai-partai yang lain minta nambah juga. Ya kan makin gemuk. Jadi tidak semudah itu ya. Iya, makin banyak lagi akan masuk kan. Gitu. Jadi potensi dari dalam lebih besar. Untuk jangka pendek. Yang saya sebutkan. Jangka panjang itu kita mengutip apa yang disebut tadi oleh Pak Prabowo. Saya sih nggak pakai tafsir-tafsiran. Kalimat Pak Prabowo itu jelas.
Pertama adalah mengajak semua elit politik, ya kan. Kalau elitnya nggak mau, silakan jadi penonton. Kalau penonton berada di pinggir jalan, itu aja. Apa yang ditafsirkan begitu. Nah, kita mau mengatakan kalau disebut bahwa Pak Prabowo tidak merendahkan orang-orang yang berada di luar, lalu mestinya beliau mengatakan silakanlah Anda berada di luar untuk mengkoreksi kami. Kan ada bahasa yang menunjukkan bahwa posisi di luar itu cukup beradab itu. Tadi Pak Wihadi menafsirkan maksudnya itu penonton itu jangan di tengah, tapi di pinggir. Semua penonton pasti ada di pinggir, nggak mungkin ada di tengah. Ya udah Ya kan? Itu makanya. Jadi kalau itu satu. Itu kalau nonton balap mobil, kalau nonton kapal layar gimana lagi tuh? Merendahkan dalam pengertian apa? Merendahkan dalam pengertian bahwa seolah-olah kerja-kerja yang menonton itu sesuatu yang tidak tepat. Di satu segi Pak Prabowo mengatakan jangan ganggu kita. Lah menonton aja dianggap mengganggu. Nggak ada yang mengatakan. Nah itu dia kan, itu bahasa tadi kan. Menonton saja. Menonton saja. Jadi menonton di pinggir jalan, jangan mengganggu. Kan bahasanya. Jadi kalau kita tarik bahasa itu. Tafsirnya Bung Rai itu mengenai masalah di pinggir jalan itu sebenarnya adalah tafsir yang ditafsirkan sendiri oleh Bung Rai. Oh iya dong. Semua orang mengatakan bahwa ya jelas kalau yang namanya orang nonton itu nggak mungkin di tengah jalan gitu kan. Ya itu kan orang anak kecil pun juga tahu kalau nonton nggak boleh di tengah jalan gitu kan. Kalau Bang Ray mengatakan merendahkan, ya yang mana yang direndahkan? Itu betul. Nah, iya kan? Kalau disambungkan dengan kalimat Anda di pinggir jalan jangan ganggu. Loh, kalau yang jangan ganggu itu kan di pinggir jalan. Kalau mengganggu berarti kan di tengah kan? Penonton yang ganggu penonton atau siapa? Loh, kalau yang mengganggu berarti kan kalau penontonnya itu masuk ke jalan tengah kan mengganggu kan? Loh, kalau penonton masuk ke jalan tengah, kita lagi penonton dong, Pak. Kalau menurut saya ya, kalau sebetulnya menurut saya Rai Rangkuti ini terlalu pesimis juga saya lihat. Dengan apa? Misalnya kayak gini loh, jadi partai-partai nanti minta jatah menteri sekian segala macam itu. Pertama, tidak semua partai politik minta jatah, Pak. PAN sama Demokrat nggak. Saya kira Demokrat juga nggak pernah mengatakan berapa jatah, itu satu. Yang kedua, andai kata partai-partai pendukung ini dikasih jatah menteri, Pak Rai, udah sepantasnya, kan itu sebabnya kami dukung. Yang agak berbeda itu, misalnya justru orang yang tadinya di luar masuk ke dalam lebih banyak dapat kursi, nah itu baru aneh. Itu yang ini berarti Nasdem sama PKB nggak boleh lebih banyak ya? Ya ini contoh aja. Karena kami bilang partai-partai pengennya partai-partai koalisinya Pak Prabowo. Saya kan tidak masa Prabowo lebih percaya orang luar daripada orang dalam. Saya tidak mengatakan bahwa partai-partai yang minta jatah itu adalah salah kan. Yang saya dan itu juga kata minta jatah itu nggak benar, Pak. Jadi kalau misalnya ada partai menyebut ya udah kami mengharap ada 5 kursi misalnya gitu. Itu kan dia juga tidak mesti harus serta-merta 5 itu harapan ya. Kalau gini-gini saya kan pernah juga berada dalam pemerintahan. Realitanya kan pasti semua partai politik mengusulkan, merekomendasikan. Ini penonton nggak boleh kalau pakai pikirannya Pak Rai ini semua pesimis. Oke, Bapak-bapak, bentar ya. Ini mahasiswa sebagai penonton nggak boleh dikabulkan oleh Pak Prabowo. Itu memang tergantung Pak Prabowo. Itu yang saya katakan membuat pusing. Gitu. Oke, saya kasih kesempatan kepada mahasiswa sebagai penonton. Mereka bukan gangguan ya, tapi mereka suara-suara kritis nih dari anak muda. Silakan teman-teman dari BEM FHUI. Dalam negara yang demokratik nggak boleh disebutin penonton. Pada faktanya mereka nanti bersuara. Peserta. Ya, ini mereka memang bukan penonton. Udah dikoreksi. Mereka nggak mengganggu. Kalimat penonton dalam demokrasi itu bermasalah. Silakan, gitu loh kira-kira. Silakan perwakilan dari UKI. Perkenalkan, nama saya Stephen Nenggolan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Beberapa saat lalu ada pidato Pak Prabowo yang mengatakan yang tidak bisa diajak kerjasama jangan mengganggu. Saya melihat pidato tersebut bernada suatu ancaman. Di alam demokrasi siapapun boleh berbicara dan bertindak selama tidak melakukan kriminal. Selain bernada ancaman juga seperti negara kekuasaan yang tidak ikut dalam pemerintahan dianggap musuh. Padahal selain partai politik, di luar kekuasaan ada kelompok mahasiswa, sipil, dan buruh tani yang tentunya menjadi pengontrol jalannya pemerintahan. Yang pertanyaan saya kepada Pak Wihadi Wianto, apa jaminan dari Bapak yang akan berkuasa nanti bahwa ketika kami melakukan kritikan, mengutarakan pendapat dan menyampaikan gagasan tidak mendapatkan intimidasi, ancaman,
atau bahkan kriminalisasi, Pak. Baik, terima kasih. Menarik sekali bahwa mahasiswa mengkhawatirkan, mahasiswa saja mengkhawatirkan apakah mahasiswa ini termasuk golongan penonton apa tidak? Peserta mereka. Oke, ya silakan Pak Wiyadi. Bahwa mereka khawatir ini dianggap sebagai gangguan. Jadi begini, apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman adik mahasiswa itu sebenarnya tidak mempunyai alasan bahwa ada kekhawatiran mengenai masalah hak menyampaikan pendapat. Tetapi di sini kan sudah jelas bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa dalam satu pembangunan itu jangan diganggu, jangan digagalkan. Tetapi kritik, saran itu tetap ada. Dan itu ada wadahnya dalam demokrasi. Demokrasi ada wadah bagaimana menyampaikan yang namanya pendapat dan kritik itu. Silahkan disampaikan, ya kan? Tetapi pada saat mengganggu, ini ada hal yang memang mengganggu pembangunan. Nah, inilah salah satu hal yang memang tidak perlu dikhawatirkan. Ya, tidak perlu dikhawatirkan. Tetap bahwa alam demokrasi ini akan tumbuh sebagai negara demokrasi. Tidak ada kriminalisasi. Tidak ada kriminalisasi. Terhadap aktivis, terhadap mahasiswa. Tidak ada. Komitmen Pak Prabowo gimana dalam menaikkan indeks demokrasi? Tidak ada. Kalau menurut saya, ini daripada kita berdebat, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Singkat saja yang pertama, tadi saya ingin tekankan bahwa Pak Prabowo harus meluruskan dan mengklirkan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga tidak menjadi dispute di publik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan juga bahwa tidak bisa dihindari, ya, bahwa kata-kata itu by common sense memang bernada negatif. Itu by common sense. Saya paham lah Bang Daulay sama Mas Wiyadi kan pasti harus mencarikan justifikasi. Tetapi kan common sense kita, logik kita akan berkata itu tidak pada tempatnya. Ya, walaupun bisa banyak interpretasi positif negatif, tetapi kami sangat berharap itu supaya tenang, supaya konsolidasi menuju pemerintahan baru bisa lebih baik. Tolonglah itu dikelirkan gitu. Baik. Karena kita waktunya sudah habis, nanti di episode berikutnya saya akan bahas ya. Mungkin nanti kita undang Pak Wiyadi lagi. Semoga Pak Prabowo tidak menyampaikan pidato-pidato yang cukup mengundang pertanyaan, Pak ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan berakhir pula dialog kita di Political Show pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20:05 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.